Halo Sobat Cuan, jumpa lagi dengan saya di Cerita Saham. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Sobat Cuan menonton video ini. Pada video kali ini saya akan cerita IPO GWAA yang akan listing dalam waktu dekat ini. Jadi IPO GWAA ini merupakan IPO yang akhirnya muncul setelah 1 bulanan kita vakum dari adanya IPO yang mungkin karena adanya suatu kasus gitu ya, sehingga beberapa emiten tertunda. Ya mungkin Sobat Cuan juga pasti paham gitu yang saya maksud gitu. Tapi akhirnya semua lancar dan tidak lama juga kita menunggu terkait dengan adanya IPO. Hanya 1 bulan kita menunggu, bahkan ini selain GWAA ada lagi IPO 2 lainnya. Nanti setelah ini saya juga akan membagikan analisa terkait 2 emiten yang akan listing nanti berdekatan. Oke, jadi ada 7 hal yang akan saya bahas mengenai IPO GWAA. Pertama, menganalisa latar belakang perusahaan dan tujuan IPO-nya, lalu menganalisa neraca, laba rugi, arus kas, valuasi, underwater, dan yang terakhir kesimpulan. Pertama, kita masuk dari background perseroan. Jadi kegiatan usaha utama perseroan itu bergerak dalam bidang perdagangan pakan pembenihan udang dan ikan. Jadi ada 4 yang dilakukan oleh perseroan. 1, yaitu perdagangan pakan pembenihan udang dan ikan. Lalu yang kedua, pakan ikan hias. Ketiga, menjual peralatan akuarium. Dan yang terakhir, pakan beku ikan hias. Lalu dari 4 bidang tersebut, perseroan itu membagi 2 jadi divisi gitu ya bisnisnya. 1, divisi aquaculture itu dilakukan oleh perseroan, di mana hal ini melakukan perdagangan pakan pembenihan udang dan ikan melalui pembenihan alami yang namanya Artemia dengan mereknya yaitu Golden West. Lalu yang kedua, pakan pembenihan buatan dengan mereknya itu Bern Aqua. Lalu divisi yang kedua merupakan divisi akuatik. Sisanya nih, bisnis sisanya pakan ikan hias, akuarium, dan pakan beku ikan hias itu dilakukan oleh perseroan dan anak usaha perseroan melalui 2 entitas anak. Divisi akuatik kegiatan usahanya mencakup perdagangan atas produk pakan ikan hias dengan merek Hikari oleh perseroan yang dilakukan oleh perseroan dan entitas anak yaitu PT LLT. Lalu yang kedua, perdagangan atas produk peralatan akuarium. Nah, itu dengan merek EHIM dilakukan oleh entitas anak melalui PT LLT. Lalu yang terakhir, produksi pakan beku ikan hias serta perdagangan atas hasil produksi pakan beku ikan hias dilakukan oleh entitas anak yaitu PT KGI. Jadi ada 4 hal atau 4 sub bisnis yang dilakukan oleh perseroan dan juga anak perseroan. Perseroan ini mencakup dari pembenihan udang dan ikan dan pakan ikan hias. Lalu anak usahanya itu ada yang memproduksi ikan hias, peralatan akuarium, dan pakan beku ikan hias. Tidak terdapat kegiatan usaha lainnya selain yang tersebut di atas pada saat ini yang dilakukan oleh perseroan maupun entitas anak. Namun nanti ke depannya di dalam penggunaan dana hasil IPO, perseroan ini tidak hanya sebagai kayak ibaratnya distributor penjualan pembenihan alami atau Artemia dari pemasok, tapi sekaligus perseroan ini nanti sebagai produsennya. Seperti itu. Lalu untuk entitas anak ada 2 yang sebelumnya sudah saya singgung yaitu PT KGI dan PT LLT. Nah, jadi selama ini perseroan itu menjalankan bisnisnya itu prosesnya impor. Jadi perseroan merupakan importir. Perseroan menerima barang tersebut lalu disimpan di dalam warehouse atau gudang lalu didistribusikan kepada pelanggan akhir. Jadi perseroan ini masih belum ibaratnya tuh Artemianya belum diproduksi secara langsung, oleh karenanya perseroan nanti penggunaan dana hasil IPO itu ada untuk belanja modal berupa pembangunan Artemia Hatching Facility. Lalu untuk pemasoknya di sini untuk Artemianya yaitu Golden West Artemia itu disuplai oleh Great Salt Lake Artemia sejak tahun 1994. Jadi sudah lama perseroan ini berdiri gitu ya. Untuk pakan buatan pembenihan udang dan ikan ini dari Belgia, Bern Aqua, 1994 juga. Untuk pakan ikan hias disuplai oleh Kyorin Co. Limited dari Jepang dari tahun 2017 dengan brandnya yaitu Hikari.
Lalu untuk peralatan akuarium disuplai oleh EHIM, jadi semuanya ini importir. Untuk pelanggannya ini ada salah satu yang sudah listing di bursa, yaitu dengan kode saham CPRO, PT Sentral Proteina Prima. Lalu setelah itu berikut ini adalah produk-produk yang dipasarkan oleh perseroan. Ini merupakan pakan pembenihan alami Artemia-nya dengan merek Golden West. Dan ini adalah produk dari pakan ikan hias dengan mereknya Hikari, lalu peralatan akuariumnya, lalu yang terakhir merupakan produk pakan beku ikan hias. Dan berikut ini adalah perjanjian penting yang dilakukan oleh perseroan. Jadi perseroan juga melakukan perjanjian bersama dengan para pemasoknya. Ini contohnya Gritsolk. Jadi perjanjian tersebut berlaku sampai 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang setiap tahunnya. Termasuk juga EHIM, ini perjanjiannya dapat diperpanjang, dan juga kontrak kerjasama dengan pelanggan, khususnya CPRO. Perjanjian tersebut berlaku dari 19 Februari 2024 sampai 2025 dan dapat diperpanjang setiap tahunnya. Untuk pendapatannya, tadi kan ada dua sektor nih, ada aquaculture dan juga aquatic. Untuk pendapatannya terbesar itu disumbang dari aquaculture. Sampai dengan 31 Maret 2024, aquaculture menyumbang 51,8% dan sisanya ini disumbang aquatic. Jadi sebenarnya tidak ada gap yang terlalu lebar di antara aquaculture dan juga aquatic. Dan untuk penjualan terbesarnya, untuk mereknya itu masih disumbang dari Golden West Artemia, menyumbang 37% terhadap penjualan perseroan. Brand Aqua ini 14%, lalu Hikari 31%, lalu sisanya seperti itu. Dan berikut ini adalah persaingan usaha perseroan, lebih detailnya Sobat Cuan bisa pause dan baca satu persatu. Lalu untuk produk pakan ikannya dengan merek Hikari, perseroan ini menduduki peringkat kedua dengan pangsa pasar terbesar. Nomor 1 ini dari CPRO. Lalu berikut ini adalah kejadian atau rekam jejak perseroan. Jadi perseroan sudah didirikan dari tahun 1994, sudah lama perseroan ini berdiri. Sampai dengan saat ini perseroan memiliki 59 karyawan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rencana IPO GWAA. Jumlah saham yang ditawarkan ada 685 juta lembar saham, tidak ada waran, dan persentase publik memegang 30%, harga pemegang saham lama itu megang di harga 25, dan untuk publik megang di harga rentannya 100 sampai dengan 120. Harga arahnya apabila di harga 100 maka kenaikannya 135 atau naik 35%, lalu apabila di harga 120 maka maksimal kenaikan di harga 162 atau naik 35%. ARB-nya apabila di harga 100, ARB di harga 65 atau minus 35%. Lalu apabila di 120, ARB-nya di harga 78 atau minus 35%. Perolehan dari dana IPO saham 68 miliar sampai dengan 82 miliar. Dari IPO warannya itu tidak ada karena tidak menerbitkan. Untuk ekuitasnya 86 miliar sehingga masih wajar dan masuk akal. Masa book buildingnya sudah selesai, masa offeringnya direncanakan pada tanggal 27 September sampai dengan 1 Oktober dan rencana listing pada tanggal 3 Oktober. Dan perseroan akan masuk dalam papan pengembangan dan underwriter-nya ialah PT Sinhan Sekuritas Indonesia. Ini merupakan IPO pertama juga di tahun 2024 yang dibawakan oleh PT Sinhan Sekuritas Indonesia. Untuk rencana penggunaan dana IPO ini sekitar 40% digunakan untuk belanja modal, yaitu pembelian lahan, pembangunan, dan pembelian peralatan Artemia Hatching Facility. Lalu sekitar 44,2% akan digunakan untuk modal kerja. Antara lain namun tidak terbatas untuk pembelian barang dagang pakan ikan hias, pembelian bahan baku Artemia, dan biaya operasional. Lalu sisanya 15,3% ini akan digunakan untuk suntikan modal ke anak usaha perseroan yaitu ke PT KGI. Nah, jadi penggunaan dana IPO tersebut salah satunya untuk ekspansi usaha untuk mendorong pertumbuhan perseroan. Perseroan bermaksud untuk dapat terus mengembangkan usahanya melalui langkah ekspansi dengan memperhatikan permintaan dari industri. Langkah ekspansi ini dilakukan diantaranya ialah dengan melakukan pembangunan Artemia Hatching Facility yang mana merupakan bagian dari upaya perseroan merespon cepat kebutuhan dari pelanggan dan industri. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh perseroan, pelanggan akan sangat dimudahkan bila mana terdapat produk pakan pembenihan siap pakai yang dilakukan langsung oleh Artemia Hatching Facility. Pembangunan Artemia Hatching Facility ini merupakan bagian dari strategi pertumbuhan perseroan dalam jangka panjang.
Perseroan memilih lokasi pembangunan Artemia Hatching Facility di Situbondo, Jawa Timur dan Lampung dengan mempertimbangkan jarak dengan calon pelanggan yaitu pembudidaya udang dan ikan di lokasi tersebut. Situbondo dan Lampung merupakan pusat aktivitas budidaya udang dan ikan utama di Indonesia. Jadi yang sebelumnya perseroan ini sebagai importir, perseroan yang tadinya hilir, perseroan akhirnya menjalankan usahanya sebagai hulu. Jadi baik hulu dan hilir itu dilakukan oleh perseroan. Jadi yang tadinya importir, perseroan juga akhirnya sebagai produsen. Yang tadinya ibaratnya perseroan ini membeli daging wagyu lalu dijual lagi kepada pelanggan, tapi saat ini perseroan mulai membudidaya sapinya wagyu langsung lalu diolah jadi daging wagyu lalu dijual seperti itu. Untuk kepemilikannya terbesar ini dimiliki oleh Golden Westindo Investama, memegang paling tidak setelah IPO 63,5% dan masyarakat 30%. Jadi perseroan ini merupakan perusahaan keluarga. Dan berikut ini adalah susunan pemegang saham perseroan. Dan untuk lock up period, semua pemegang saham ada lock up periodnya. Dan berikut ini adalah profil dari Dewan Komisarisnya. Dan ini adalah profil dari Dewan Direksi Perseroan. Jadi ada struktur kekeluargaan di antara anggota direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham perseroan. Selanjutnya saya akan menganalisa neraca. Pertama dari aset, di sini adanya penurunan yang lumayan signifikan dari tahun 2021 ke 2022. Sobat cuan bisa lihat di sini, dari yang tadi 163 miliar jadi 107 miliar. Hal ini dikarenakan sudah tidak adanya piutang lain-lain kepada pihak berelasi sebesar 41,7 miliar. Dan untuk total aset per Maret 2024 ini sebenarnya cenderung stagnan ya dibanding dari tahun 2022. Di 2024 asetnya totalnya 110 miliar, kas dan banknya 15 miliar, lalu aset tetapnya di sini senilai 70 miliar. Lalu untuk piutang pihak berelasi di sini dari PT Shell Indoraya, lalu Central Gains dan piutang lainnya. Ini totalnya 41 miliar. Kenapa bisa hilang? Karena pada tahun 2022 piutang lain-lain pihak berelasi ini digunakan sebagai pembagian dividen non tunai kepada para pemegang saham. Maka dari itu untuk total aset perseroan dari tahun 2021 ke 2022 itu anjlok. Dari sisi liabilitasnya ini sebenarnya kecil banget dibandingkan dengan aset. Per 2024 saja ini liabilitasnya totalnya ada 23 miliar saja. Dan sebagian besar ini disumbang dari utang usaha, itu sebesar 11 miliar, lalu uang muka penjualan 9,6 miliar. Perseroan sendiri ini sebenarnya masih ada utang bank, cuma kecil banget gitu. Untuk liabilitas jangka panjang, utang bank ini sebesar 140 juta. Jadi sebenarnya dari sisi operasional, perseroan juga tidak terlalu membutuhkan dari pendanaan pihak bank. Lalu untuk ekuitasnya di sini adanya penurunan yang lumayan signifikan, terutama dari tahun 2021 ke 2022. Hal ini dikarenakan menurunnya total aset perseroan dari yang tadi 119 miliar jadi 66 miliar. Dan per 2024 kuartal 1 ini ekuitasnya 86 miliar rupiah. Selanjutnya mengenai laba rugi perseroan, pendapatannya di sini sayangnya trennya menurun dari yang tadi 112 miliar, 103 miliar, dan 98 miliar. Namun per Maret 2024 ini mulai adanya kenaikan. Semoga saja full year-nya ini nanti laba bersihnya juga lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dan untuk pendapatannya yang sebelumnya sudah saya singgung juga, terbesar itu disumbang dari produknya aquaculture, lalu yang kedua dari aquatic. Dan untuk brandnya sendiri terbesar dari penjualan Golden West Artemia. Untuk labanya di sini masih positif dan per Maret 2024 ini labanya 3,8 miliar. Ini selalu konsisten positif labanya dari tahun 2021 17 miliar, 10 miliar, 16 miliar dan per Maret 2024 3,8 miliar. Lalu untuk dividen, perseroan akan membagikan dividen sebanyak-banyaknya 40% mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Jadi mulai bagi dividennya di tahun depan 2025. Dan apabila saya proyeksikan nanti labanya di tahun 2024 ini 19 miliar, maka paling tidak kita bisa mendapatkan yield 3,3%. Lumayan gitu ya. Selanjutnya mengenai arus kas, dari sisi arus kas operasionalnya sayangnya tidak selinear dengan perolehan laba positif yang dihasilkan oleh perseroan. Dari aktivitas operasi di sini sayangnya negatif, minus 184 juta rupiah. Padahal sebelumnya ini perseroan selalu membukukan hasil yang konsisten positif untuk CFO-nya. Sehingga tidak banyak yang dilakukan oleh perseroan di bagian investasi. Di bagian investasi hanya pembelian aset tetap
sebesar 534 juta. Lalu dari sisi pendanaan juga tidak banyak yang dilakukan oleh perseroan. Di sini adanya suntikan modal sebesar 2,9 miliar, ada uang masuk sebesar 2,4 miliar. Sehingga adanya kenaikan kas secara kas sebesar 1,7 miliar. Lalu untuk pada awal periode ada 13,4 miliar, maka pada akhir tahun kasnya ada 15,6 miliar. Selanjutnya saya akan menganalisa valuasi perseroan. Secara valuasi saya ngambil laporan keuangan 2024 disetahunkan di harga 100 dan 120. Total saham beredar ada 2,2 miliar lembar saham. Pendapatannya ini dan labanya saya setahunkan. Pendapatnya 100 miliar, laba bersihnya 15 miliar. Total asetnya 110 miliar, liabilitasnya 23 miliar. Ekuitasnya saya sudah tambahkan dengan perolehan dana IPO sebesar 154 miliar. Lalu apabila di 120 maka ekuitasnya 168 miliar. Market cap-nya apabila di harga 100, 228 miliar. Apabila di harga 120, 274 miliar. Book value-nya 67,6. Apabila di 120, 73,6. PBVR yang ditawarkan apabila di harga 100, 1,4 kali. Apabila di 120, 1,6 kali. EPS-nya perbandingan antara laba bersih dengan total saham beredar didapatkan EPS-nya 6,7. Dan PER-nya perbandingan antara harga saham dengan EPS. PER-nya didapatkan apabila di harga 114,9, 120, 17,9. ROE-nya perbandingan antara laba bersih dengan ekuitasnya didapatkan ROE-nya sebesar 9,9%. NPM ini melihat profit marginnya. Perbandingan antara laba bersih dengan pendapatan, dari pendapatan 100 miliar dapat membukukan laba bersih 15 miliar, maka NPM-nya 15%. Untuk DER-nya kecil banget, melihat perbandingan antara liabilitas 23 miliar dibandingkan dengan ekuitasnya ada 154 miliar, maka DER-nya 15,5%. Dan ini perbandingan valuasi dengan para kompetitornya. Di sini terdekat ada CPRO. Ya sebenarnya tidak jauh beda gitu ya, cuma ya masih kalah dibandingkan dengan para kompetitor lainnya. Selanjutnya mengenai analisa underwriter. Untuk underwriternya ialah PT Sinhan Sekuritas Indonesia. Sebenarnya di tahun 2024 itu tidak ada ya IPO yang dibawakan oleh Sinhan Sekuritas Indonesia. Itu 2023 banyak banget yang dibawakan, tapi tahun 2024 ini vakum. Dan ini merupakan emiten pertama di tahun ini. Untuk kinerjanya sebenarnya warna-warni gitu ya. Ada yang naik, ada yang turun. Sayangnya terakhir itu ada Suri, sama-sama papan pengembangan juga. Tapi opening dan closingnya ini malah merah gitu ya. Semoga dengan adanya tabel gambar seperti ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk Sobat Cuan mau ikut IPO ini atau tidak. Terakhir yaitu mengenai kesimpulan background GWAA dan rencana IPO-nya. GWA secara bisnis sebenarnya termasuk memiliki prospek buat kedepannya dikarenakan perseroan akan menguasai dari hulu sampai hilir. Dari yang tadinya perseroan hanya menguasai pada proses hilirnya saja. Namun terdapat beberapa resiko tentunya dikarenakan perseroan belum memiliki pengalaman sama sekali terkait dengan pembangunan Artemia Hedging Facility. Namun saya pribadi sepertinya ini menjanjikan untuk jangka panjangnya. GWA secara penggunaan dana IPO termasuk bagus karena dana sebagian itu untuk CAPEX berupa pembangunan Artemia Hedging Facility. Lalu untuk modal kerja dan sisanya untuk setoran modal kepada anak usaha. Jumlah saham yang ditawarkan ke publik itu termasuk wajar sebesar 6 juta lot untuk papan pengembangan dan tidak ada waran sehingga tidak ada kompensasi cuan dari waran yang dapat mengakibatkan penurunan dari saham. Disclaimer on. Semua pemegang saham ada lock-up period yang membuat risiko jadi terminimalisir. GWA akan masuk dalam papan pengembangan. Untuk rencana IPO saya kasih 9,5/10. Untuk kesimpulan laporan keuangan, GWA memiliki laporan keuangan neraca ekuitas yang sehat seiring dengan kecilnya rasio DER perseroan. Bahkan bisa dibilang GWA ini untuk operasional tidak membutuhkan pendanaan dari bank. Dengan adanya penerima dana segar IPO sampai 82 miliar, setidaknya bisa makin menguatkan posisi neraca perseroan. Untuk laba rugi, pendapatan dan laba dari tahun 2021 sampai saat ini sayangnya cenderung stagnan. Namun karena hal ini, perseroan akan mengambil resiko dan mengambil keuntungan jangka panjangnya dengan membangun Artemia Hedging Facility. Dengan adanya rencana IPO dan rencana ekspansi yang dilakukan, diharapkan GWAA dapat meningkatkan lagi pendapatan dan laba yang dihasilkan di periode selanjutnya. Untuk arus kas operasional GWAA sayangnya tidak sejalan dengan hasil positif laba perseroan. Dari yang sebelumnya perseroan selalu membukukan hasil yang konsisten positif untuk CFO-nya, namun per kuartal 1 ini hasilnya negatif. Sehingga tidak banyak yang dilakukan oleh perseroan di bagian aktivitas investasi dan pendanaan. Dengan adanya dana tambahan dari IPO sampai 82 miliar, diharapkan GWA dapat semakin menguatkan posisi likuiditasnya dan dapat merealisasikan rencana akan kebutuhan modal kerja
dan belanja modalnya agar bisa makin meningkatkan kinerja perseroan. Untuk ringkasan laporan keuangan saya kasih nilai 8/10. Untuk valuasi, untuk PBV-nya dihargai 1,4 kali dan PER-nya 14 kali. Untuk market cap tergolong wajar 288 miliar dibandingkan dengan ekuitas perseroan 154 miliar. Untuk valuasi saya kasih nilai 8,5/10. Underwriter-nya ialah PT Sinhan Sekuritas dengan kode broker AHA. Secara historikal, IPO yang dibawakan oleh AHA semenjak adanya IPO ini sangat bervariatif, baik itu opening maupun closing market di hari pertama. Namun saham yang dibawakan oleh AHA ini jarang terjadi langsung arah saat opening maupun closing. Bahkan hasil terakhir pun yaitu Suri hasilnya merah baik opening maupun closing. Hal inilah yang bisa jadi bahan pertimbangan untuk sobat cuan, strategi apa yang terbaik yang akan dipilih ketika mengikuti IPO GWAA ini, mau ikut atau tidak. Untuk ringkasan underwriter saya kasih nilai 6/10. Kesimpulan akhir, saya secara pribadi cenderung ikut IPO ini. Untuk lebih jelasnya nanti ikut atau tidak bisa follow Instagram kami, grup WA gratis, dan Stockbit Forum Chat. Semua link tersedia di kolom deskripsi. Bagaimana nih Sobat Cuan, mau ikut IPO GWAA ini atau tidak? Silahkan bisa isi di chat kolom komentar. Disclaimer on, video yang berisikan data dan atau informasi yang tersedia hanya sebagai bahan referensi dan edukasi, bukan sebagai ajakan. Keputusan bertransaksi mengacu pada rekomendasi saham dan isi video ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Sobat Cuan. Terima kasih bagi Sobat Cuan yang sudah menonton video dari awal sampai dengan akhir. Semoga video yang disampaikan ini bermanfaat bagi Sobat Cuan dan bisa jadi bahan pertimbangan untuk ikut IPO GWA ini atau tidak. Sampai jumpa pada cerita saham selanjutnya. Happy trading, happy investing, happy IPO. See you semua. Bye-bye.